Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 31. Demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu.
tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang kita hadapi kadang membuat kita sangat merasa menderita. Karenanya semangat menjadi lemah, pikiran tak sanggup berpikir lebih jauh lagi, bahkan hati terasa hampa dan tak berdaya. Pemazmur mengungkapkan semua yang dirasakannya saat masalah menimpa dirinya. Ia mengungkapkan bagaimana hatinya begitu sesak dan tubuhnya tak berdaya karena masalah yang menimpanya. Tidak ada satu hal yang ditutupi dari Allah. Ia dengan berterus terang menyampaikannya pada Tuhan. Namun tidak hanya berhenti menyampaikan segala hal berat pada Tuhan, ia juga mempercayai bahwa Allah sanggup dan pasti akan melindungi, menjaga, dan menguatkannya di tengah kesesakan yang dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang selalu mau mendengar setiap keluh kesah kita, bahkan di saat kesesakan sekalipun. Ia siap untuk mendengarkan segala hal yang kita rasakan dan kita alami. Oleh karena itu, mari datang kepadanya. Jangan ragu untuk mencurahkan isi hati kepadanya. Sekaligus juga meyakini bahwa Allah sendiri yang akan menopang, melindungi, dan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu siap untuk mendengarkan segala keluh kesah kami, bahkan di saat kesesakan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mempercayai terus bahwa Engkau akan menolong, melindungi, dan juga menguatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.